Halo para pendidik sekalian, tahun ini tahun yang luar biasa banget ya. Setiap tahun rasanya berlalu begitu cepat, tetapi khusus tahun ini rasanya lama banget lewatnya. Pengajaran belum kembali seperti semula, bahkan mungkin banyak dari kita yang masih belum tahu tahun ajaran baru akan seperti apa, walau waktunya hanya beberapa minggu lagi. Nah, di video kali ini kita akan bahas self-care yuk, agar libur tahun ajaran baru kita makin maksimal dan kita kembali mengajar anak-anak dengan semangat 45. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Amelia dari Ruang Edukator. Kami percaya bahwa pendidikan yang terbaik adalah pendidikan yang transformatif dan bukan hanya informatif. Oleh karena itu, kalau teman-teman baru mampir ke channel Ruang Edukator, please consider to subscribe. Siapa tahu Ruang Edukator bisa menjadi teman para pendidik sekalian menciptakan kelas yang transformatif. Pekerjaan sebagai guru memang tidak mudah. Kita bukan saja menjadi pengajar di kelas, tetapi kita juga menjadi seorang pendidik, menjadi role model, menjadi orang yang memperhatikan kebutuhan sosial dan emosional anak, dan bahkan juga orang tua. Lalu pertanyaannya, siapa ya yang memperhatikan kita? Sayangnya jawabannya bukan pemimpin ataupun kepala sekolah ataupun pemerintah, tetapi diri kita sendiri. Hanya setelah kita memperhatikan diri kita sendiri, baru kita bisa memperhatikan orang lain dan juga memperhatikan anak-anak didik kita. Para guru dan pendidik sekalian, apa saja yang sebaiknya kita perhatikan dan kita lakukan untuk selalu memastikan diri kita dalam kondisi yang baik? Sandra Dalton Smith dalam pidatonya di TEDx Atlanta menyatakan setidaknya ada 7 jenis istirahat yang kita perlukan. Apa saja 7 jenis istirahat tersebut? Yang pertama, istirahat fisik. Tubuh kita perlu istirahat. Bagaimana caranya? Tentu saja dengan tidur, atau bisa juga melakukan bentuk istirahat fisik yang aktif seperti yoga, meditasi, pijat, terapi, ataupun bentuk-bentuk lainnya yang membantu sirkulasi dalam tubuh menjadi lebih baik. Tipe istirahat yang kedua adalah istirahat mental. Mungkin seringkali dalam pikiran kita banyak hal yang datang silih dan berganti. Satu pekerjaan selesai, pekerjaan yang lain datang lagi. Sehingga sepertinya pikiran kita tidak pernah istirahat. Istirahat mental adalah istirahat pikiran dari beban pekerjaan ataupun apapun yang memenuhi pikiran kita. Caranya cukup mudah, cukup jadwalkan setiap 2 jam dalam waktu kerja kita untuk kita beristirahat sejenak. Atau kita bisa juga menuliskan pikiran-pikiran kita ke dalam jurnal atau notebook. Dengan melakukan istirahat berkala dan menuliskan pikiran-pikiran kita di dalam jurnal, diharapkan pikiran kita jadi punya space untuk ide-ide kreatif lainnya. Istirahat yang ketiga adalah istirahat sensoris. Seringkali sekarang indera kita dipenuhi dan bahkan dibombardir dengan berbagai stimulus yang ada, termasuk dalam penggunaan gadget, laptop, dan semua device lainnya. Istirahat sensoris artinya mengistirahatkan indera kita dari stimulus-stimulus yang berlebih. Caranya cukup mudah, yaitu dengan memejamkan mata dan juga menjadwalkan waktu atau momen di mana kita beristirahat dari koneksi-koneksi internet yang ada. Istirahat yang keempat adalah istirahat kreatif. Istirahat ini diperlukan apabila kita perlu untuk memberikan solusi-solusi kreatif terhadap sebuah permasalahan. Hal yang kita bisa lakukan untuk melakukan istirahat kreatif adalah dengan mengagumi keindahan alam sekitar. Misalnya dengan pergi ke kaki gunung, atau melihat air terjun, atau melihat sawah, dan berbagai keindahan alam lainnya. Diharapkan pada waktu kita melakukan istirahat ini, maka ide-ide kreatif akan lebih mudah masuk ke pikiran kita. Yang kelima adalah istirahat emosional. Ya, semua orang perlu istirahat emosional, apalagi di masa-masa seperti ini. Caranya yang paling mudah adalah dengan mengakui dan mengeluarkan emosi-emosi yang ada di dalam diri Anda. Bukan dengan mengubur ataupun menutupnya, melainkan dengan mengeluarkannya dengan asertif. Mengelilingi diri kita dengan orang-orang dengan positif mindset dan juga suportif, juga memberikan kita istirahat emosional yang cukup. Istirahat yang keenam adalah istirahat spiritual. Tidak dipungkiri lagi bahwa kita manusia memerlukan untuk selalu terkoneksi dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita, yaitu Tuhan. Jangan lupa untuk berdoa, beribadah, dan miliki waktu-waktu untuk berkumpul dengan komunitas spiritual Anda. Pastikan secara spiritual kita juga selalu mendapatkan istirahat ya. Gimana nih para guru dan orang tua? Istirahat mana yang paling Anda perlukan saat ini? Jangan lupa diagendakan ya. Selain istirahat, satu hal lagi yang cukup penting untuk self-care kita adalah memastikan apa yang masuk ke dalam tubuh kita, baik secara fisik, emosional, maupun mental, adalah sesuatu yang juga sehat untuk tubuh kita.
Oleh karena itu, penting untuk kita perhatikan. 1. Makanan fisik apa yang kita makan. Belajar untuk memperhatikan makanan-makanan apa yang masuk ke dalam tubuh kita, dan belajar untuk memilih makanan-makanan yang memberikan dampak baik bagi tubuh kita. Yang kedua, makanan mental. Jadwalkan waktu untuk membaca, menonton, mendengarkan hal-hal yang baru dan positif yang menambah ilmu kita dan membuat kita makin bertumbuh. Makanan yang ketiga adalah makanan emosional. Bangun kebiasaan untuk selalu bersyukur, belajar menarik garis batas dengan orang-orang yang suka mengeluh ataupun suka menghabiskan energi Anda, dan miliki lebih banyak waktu untuk Anda habiskan dengan orang-orang yang Anda kasihi. Para guru dan orang tua, penting loh untuk mengagendakan istirahat dan juga memperhatikan apa yang masuk ke tubuh kita. Dan itu bukan hanya melulu soal fisik ya. Semoga kita selalu dikaruniai Tuhan kesehatan dan kebahagiaan. Sekali lagi, kalau teman-teman baru mampir di Ruang Edukator dan merasa video ini berguna buat para pendidik lainnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share video ini ke mereka ya. Dan juga cek video-video kita lainnya. So, para guru dan pendidik, take care of yourself so you can take care of your students. Happy holiday!